podcast AMH. Kami saat ini akan menjelaskan topik pertama, pengertian ilmu hukum. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sonia Alfania Wongkar dengan NIM 2435012. Teman saya Ananda Aini Yoseba Maniaru dengan NIM 243501182, dan juga teman saya Muhammad Rehan Ardianto dengan NIM 223501307. Jadi pada materi pengertian ilmu hukum ada 6 sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian ilmu hukum, yang kedua objek ilmu hukum, yang ketiga peran dan fungsi ilmu hukum, yang keempat ada ruang lingkup dan kedudukan ilmu hukum, kelima ada tujuan dan manfaat ilmu hukum, dan yang keenam ada metode pendekatan mempelajari ilmu hukum. Masuk dalam subbab pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu hukum, di mana ilmu hukum atau antara lain science of law atau jurisprudence adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hukum. Ada beberapa pakar hukum yang memberikan definisi mengenai pengertian ilmu hukum, yaitu yang pertama ada Courson. Courson ini berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua ada Cross. Cross sendiri memberikan definisi bahwa ilmu hukum ini adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga, ilmu hukum ini dalam perpustakaan hukum juga dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus atau juris yang artinya hukum atau hak, sedangkan prudence yang berarti melihat ke depan. Arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Dan ada juga ilmu hukum disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia atau sebagai sanksi-sanksi yang dikenakan oleh para penguasa. Kelima, menurut Purnadi Purbakaraka dan Surjono Sukanto, mereka menyebutkan bahwa ilmu hukum mencangkup 3 hal. Yang pertama ada ilmu tentang kaidah, di mana ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dan yang kedua ada ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perilaku sikap tindak yang mencangkup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum dan sejarah hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum di sini adalah hukum yang artinya sangat luas. Dari sudut pandang Hugo Schleiermacher mencakup hukum normatif, hukum ideal, dan hukum kenyataan. Dari sudut ini, objek dari ilmu hukum mencakup pertama ius constitutum, yaitu hukum yang ditulis dan berlaku di suatu negara. Hukum ini dibuat oleh lembaga-lembaga di dalam suatu negara, lembaga-lembaga resmi. Yang kedua, ius constituendum, yaitu bentuk-bentuk ideal dari hukum yang diharapkan berlaku di kemudian hari. Artinya, ius constituendum ialah rancangan yang akan menjadi hukum yang tetap di kedepannya. Ketiga ialah kebiasaan dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Jadi semua perlakuan di dalamnya ialah norma yang dilakukan masyarakat. Dan fungsi ilmu hukum, yaitu pertama memperkenalkan atau memberikan penjelasan awal atau introduksi mengenai segala permasalahan yang berhubungan dengan hukum dalam arti yang sempit atau rinci dan juga arti yang luas. Yang kedua, memperoleh gambaran mengenai suatu keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting pada hukum serta hubungannya antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, diperkenalkan dengan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk daripada hukum dengan segala sesuatu dan manifestasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, mempelajari apa sih yang
berlaku dalam hukum, apa hal yang kita lakukan yang bisa dianggap melakukan tindakan hukum, dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, ilmu hukum merupakan dasar dalam rangka studi hukum, sehingga sudah tepat apabila ilmu hukum disebut sebagai basic layer fact dalam mempelajari ilmu hukum. Jadi dalam mempelajari ilmu hukum merupakan ilmu dasar yang harus dipelajari atau diketahui oleh pelajarnya. Yang kelima dan yang terakhir ialah mengkualifikasi mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Ruang lingkup dan kedudukan ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Jadi karena ilmu hukum ini termaksud ke dalam golongan ilmu sosial, sehingga bisa dikatakan bahwa ilmu hukum ini sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan kalau kita tinjau dari segi ilmu sosial, ilmu hukum ini adalah ilmu sosial yang objek penelitiannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Ilmu ini juga mempelajari masalah terkait manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan. Kaidah ini juga mengatur segala sesuatu yang harus dilakukan dan apa saja yang dilarang untuk kita lakukan. Sedangkan kalau ditinjau dari segi disiplin hukum, maka ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum dan politik hukum, yang mana filsafat hukum ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum. Sedangkan politik hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengkhususkan diri pada usaha untuk memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Kemudian adanya tujuan dan manfaat mempelajari ilmu hukum. Untuk mencapai tujuannya dan manfaat ilmu hukum, hal pertama kita harus mengetahui apa itu hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi atau suatu hal yang berkaitan erat dengan kehidupan, yang merujuk pada sistem pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan. Kita bisa mengamati bergeraknya hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan pada masa tertentu. Lalu keinginan yang maksud hukum yaitu dengan menunjukkan usahanya pada penyelesaian masalah dengan cara yang adil, sehingga masing-masing pihak bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima meskipun bisa memberikan kepuasan untuk pihak. Dan yang terakhir, bagaimana hukum dapat mencapai maksud dan tujuannya dilihat dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau pencapaiannya keserasian antara kepastian hukum yang umum atau objektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif. Namun ada beberapa syarat untuk mencapai tujuan hukum, antara lain yang pertama adalah terdapat kaidah-kaidah hukum yang cermin dalam masyarakat tersebut, dan yang terakhir terdapat penegak hukum yang dalam mengemban tugasnya sesuai tujuan dan keinginan hukum dalam masyarakat. Lalu terdapat masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku, sehingga hukum yang berlaku dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah metode pendekatan dalam mempelajari ilmu hukum. Jadi untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum lainnya, kita harus lebih dahulu mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan, di mana dalam mempelajari ilmu hukum ini ada